Hey sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat di channel Nas Artpedia. Yeay! Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nas Artpedia. Yeay! Yaya Elemental udah, Feng Elemental udah, Kaizo Elemental juga udah. Dan menurut vote, Gopal Elemental yang akan jadi konten kita kali ini dengan nama Universe 90647 atau bisa kita sebut dengan Universe Gopal Elemental. Jadi kekuatan apa saja yang akan dimiliki oleh Gopal Elemental? Langsung saja kita mulai. Check this out. Yeay! Di elemental yang pertama, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Halilintar yang merubahnya menjadi Gopal Halilintar. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Halilintar. Namun, Gopal ini memiliki ciri khas yang khusus, yang dimana si tubuh Gopal ini menjadi elemental tersebut saat dia menggunakan kuasa elementalnya. Sehinggalah Gopal bisa merubah tangannya menjadi cakar Halilintar yang akan memberikan kekuatan besar dan daya serang yang sangat hebat kepada Gopal. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk mencincang musuhnya. Dan hal yang sangat menyusahkan musuhnya, si Gopal Elemental itu tidak bisa disentuh oleh musuhnya karena si molekul di dalam tubuh si Gopal sudah berubah menjadi elemental itu sendiri. Di elemental yang kedua, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Taufan yang merubahnya menjadi Gopal Taufan. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Taufan. Namun ketika pengguna elemental yang lain mendapatkan Habobot ataupun semacamnya, Gopal Elemental tidak membutuhkannya. Kenapa? Karena si tubuhnya adalah angin itu sendiri. Jadi dia bisa terbang kemana saja dengan sangat bebas. Karena Gopal Taufan adalah bentuk angin itu sendiri, jadi Gopal Taufan memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya menjadi serangan-serangan yang memiliki daya hancur yang lebih besar. Itu karena si arah dan si bentuk angin yang menyesuaikan dengan imajinasi dari Gopal. Dan walaupun terkena tembakan, si tembakan itu akan melesat lurus menembus namun tidak berdampak apa-apa karena tubuhnya yang terbuat dari angin. Di elemental yang ketiga, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Gempa yang merubahnya menjadi Gopal Gempa. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Gempa. Namun, Gopal Gempa ini memiliki keunikan yang sangat hebat, yang dimana ia bisa mengubah struktur molekul di dalam dirinya menjadi tanah. Yang bahkan yang lebih hebatnya lagi, dia bisa menyatu dengan tanah yang ada di alam. Kalau pengguna elemental yang lain pasti akan menggunakan golem sebagai senjatanya. Berbeda dengan Gopal Gempa yang dimana ia sendiri yang berubah menjadi golem gempanya sendiri. Yang dimana hal itu akan meningkatkan defense dan daya tahan si Gopal Gempa. Yang bahkan ia bisa semakin kuat ketika ia mengendalikan objek tanah yang lebih luas. Di elemental yang keempat, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental Blaze yang akan merubahnya menjadi Gopal Blaze. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Blaze. Namun hal yang menariknya, yang dimana si Gopal Blaze ini bisa memanipulasi molekul di dalam tubuhnya menjadi api, yang bahkan si tubuhnya aja bisa berubah menjadi kobaran api yang sangat panas. Dengan kemampuan tersebut, Gopal tidak akan bisa disentuh oleh musuhnya karena musuhnya bisa saja terbakar saat menyentuh Gopal. Dan selain itu, Gopal juga akan bertambah kuat
ketika suhu di sekitarannya menjadi semakin panas, dan ia juga memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai macam jenis api, dan ia juga bisa melontarkan berbagai macam jenis serangan berbentuk api, yang bahkan ia juga bisa merubah dirinya menjadi cakra api. Di elemental yang kelima, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental ice yang akan merubahnya menjadi Gopal Ice. Untuk desainnya, ya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Ice. Namun, Gopal Ice ini bisa memanipulasi molekul di dalam tubuhnya menjadi ice. Yang sebenarnya hal ini sangat menguntungkan Gopal karena ia bisa membentuk berbagai macam senjata menggunakan tubuhnya, yang dimana salah satunya adalah meriam ice yang terhubung langsung dengan tangannya, yang dimana dengan satu kali tembakan saja si Gopal Ice ini bisa membuat musuhnya membeku seketika. Dan pada saat orang lain atau musuh mencoba untuk menyentuhnya, ketika Gopal Ice ini disentuh, malah musuh tersebut akan mulai membeku, yang bahkan ia bisa benar-benar membeku ketika terlalu lama menyentuh Gopal Ice. Di elemental yang keenam, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental duri yang akan merubahnya menjadi Gopal Duri. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Duri. Namun, seperti elemental Gopal yang lain, Gopal Duri juga bisa memanipulasi tubuhnya menjadi tumbuhan, yang bahkan kemampuan ini sangat menguntungkan Gopal, yang dimana ia bisa saja mengklonkan dirinya dan si musuh akan kebingungan mencari di mana Gopal Duri yang asli. Dan si Gopal Duri ini juga memiliki kemampuan untuk merubah si bagian-bagian tubuhnya menjadi tanaman yang biasa ia gunakan untuk menyerang musuhnya. Dan yang hebatnya lagi, ketika bagian tubuhnya terpotong atau terbelah dua, ia dengan mudah bisa meregenerasinya dengan tubuh yang baru, yang bahkan bisa saja lebih kuat dari sebelumnya. Di elemental yang ketujuh, kita ada Gopal yang menggunakan kuasa dari elemental solar, yang hal itu akan merubahnya menjadi Gopal Solar. Untuk desainnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Solar. Namun, Gopal Solar ini juga memiliki kemampuan untuk merubah struktur molekul di dalam tubuhnya menjadi cahaya, yang dimana hal itu sangat menguntungkannya karena ia tidak bisa diserang oleh musuh, dan ketika terdampak serangan, tubuhnya akan baik-baik saja karena hanya terbuat dari cahaya. Selain itu juga, Gopal Solar memiliki kemampuan untuk menembakkan berbagai macam laser atau tembakan solar yang ada di dalam dirinya. Selain itu juga, ia memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dengan sangat cepat menggunakan kecepatan cahaya, yang hal itu akan sangat merepotkan musuhnya karena musuh tidak akan bisa memprediksi kemana si Gopal akan berpindah tempat. Baiklah, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi nat favorit nat Gopal Halilintar, kalau kalian tulis di kolom komentar ya. Dan pasti ada yang nanya, kok Gopal Elemental sangat overpower? Itu karena Gopal Elemental dan Gopal asli berbeda universe, yang dimana kalau di universe utama Gopal itu lemah, namun berbanding terbalik dengan Gopal di universe Gopal Elemental yang memiliki kemampuan yang hebat dan sangat kuat. Bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik hanya di Nasartpedia. Dan jangan lupa untuk follow kita di sosial media, link Nat simpan deskripsi. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye.